Jadi kenapa Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Apa ya Rob yang saya baca? Nabi nggak nanya. Tapi Nabi sudah paham apa yang harus dibaca. Nabi membaca satu. Makanya para ulama mengatakan, ayo bacalah. Dua, satu, ayat Qur'aniyah. Yang kita baca ini ayat-ayat Al-Quran, itu Qur'aniyah. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah, ayat alam-alam sekitar. Makanya ketika Mang Endi itu luar biasa tuh beliau. Ya. Ketika berada di pinggir kali, beliau sedang membaca. Baca apa? Baca ikan mujair. Dibaca sama beliau. Lo jangan dikira nggak baca, beliau baca itu. Cuman nanti barengin. Barengin dengan apa? Bismi rabbika. Supaya mujairnya dekat. Begitu. Ikan tawesnya dekat. Kenapa? Karena kita awali dengan bismi rabbika. Nah inilah nggak sembarangan Pak. Makanya ayat Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi terbesar Pak. Mukjizat Nabi terbesar. Orang memahami ayat Al-Quran, kalau dia pahami benar-benar, maka dia akan mengatakan, Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah yang telah menciptakan, dan ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Coba, Allah ciptakan nyamuk, emang sia-sia? Kalau kata orang kafir, ya buat apa Allah ciptakan nyamuk, ya nyamuk kecil, dah nggak level. Tapi ingat, nyamuk itu luar biasa. Dari nyamuk saja bisa menimbulkan usaha. Ya betul Mang dia. Usaha apa? Coba, kalau nggak ada nyamuk, agak mungkin tuh pabrik obat nyamuk. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan disebut namanya. Iklan nanti masuk ke sini ntar. Nah, jadi semuanya itu mengandung hikmah. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya mengandung hikmah. Termasuk ini, Iqra bismi rabbika. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Tuhanmu itu siapa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu alladzi khalaq. Alladzi yang telah menciptakan. Zat yang telah menciptakan kamu. Tuhan yang telah menciptakan kita. Ah Ustaz itu mah biasa. Biasa kata kita, tapi luar biasa menurut Kanjeng Nabi. Kenapa? Nabi baru diajari oleh Allah tentang ini. Tentang mengenal siapa Tuhannya. Ustaz berarti kalau begitu Nabi sebelum itu belum kenal Tuhan. Sudah. Nabi kan ikut keturunan. Keturunan siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ke atasnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus ke atas sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemana? Ke atas lagi sampai kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril terus kemana? Sampai kepada Allah. Itulah silsilah. Makanya kita ini bertoriko itu harus dengan bersilsilah. Harus bersilsilah. Kenapa? Karena supaya kita punya rangkaian, mata rantai begitu. Kalau rantai kita cuma satu, sehebat apapun kita, umpama mata rantainya dari emas, atuk doang, agak ada temennya, lah kagak punya temen kita, lah kagak ngapa-ngapain, lah ketika kita jatuh nggak ada yang ngangkatin kita, ketika kita nyemplung ke neraka nggak ada yang ngangkat kita. Nah, ketika kita mempunyai rangkaian yang namanya rantai, ya, maka rantai itu akan berputar dan ketemu antara ujung sini dengan ujung yang seterusnya. Begitu. Nah, kita kembali. Abda'u bismillahirrahmani. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kita masuk. Bismillahi. Ini gini Pak. Ustaz, Tuhan kita siapa Ustaz? Bapak kalau ditanya Tuhan kita siapa? Allah. Siapa yang menamakan Allah? Siapa yang menamakan Allah?
Iya, Allah sendiri. Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan anallah. Aku adalah Allah. Kalau misalkan Bapak ngaku Allah, nah siap-siap pancung besok. Kalau siap ngaku Tuhan, siap-siap jadi Fir'aun. Ya. Nah, anallahu la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah, kata Allah. Nah, jadi Allah itu bukan hanya sekedar nama, Pak. Bukan hanya sekedar Tuhan. Coba, Tuhan, kata Tuhan, itu kalau kita habiskan, kita hapus hurufnya satu persatu, itu nggak ada makna. Inilah mukjizat, ini termasuk mukjizat, Pak. Lafaz Allah itu termasuk mukjizat. Makanya kita sudah ditanamkan Thariqah Naqsyabandiyahnya itu. Kenapa? Karena itu lafzul jalalah yang mengandung luar biasa, dan itu salah satu di antara mukjizat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditanamkan kalimat itu sama malaikat Jibril. Rasul menanamkan kalimat itu kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian ke bawah kepada Syekh Syekh Imam An-Naqsyabandi, Bahauddin An-Naqsyabandi, ditanamkan kepada beliau, ditanamkan terus semuanya kepada murid-muridnya sehingga kepada kita saat ini. Alhamdulillah. Nah, kenapa kok kalimat lafaznya pakai lafzul jalalah? Kita lihat Pak ke sini, Pak. Ini betul apa enggak mengandung mukjizat? Betul. Kita lihat. Ada enggak dalam diri kita? Ada enggak dalam diri kita? Makanya Rasul sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini banyak penafsiran. Nah, sekarang kita lihat. Tangan kita ada berapa? Jarinya? 5. Coba. Bapak ikutkan ke lafzul jalalah. Ada? Sama enggak ini? Ini lama ada 2 nih Pak di sini. Gitu kan? Sama enggak Pak? Sama enggak? Oke. Baca. Gitu maksudnya. Iqra bismi rabbika. Baca dengan nama tuh. Artinya ketika kita baca ini, itu connect hati jangan kosong gitu maksudnya. Hati jangan sampai kosong gitu. Tanamkan kalimat ini yang sering kita lafalkan itu di dalam hati. Nah, Ustaz, apakah ini memang benar mukjizat? Iya, ini lafzul jalalah itu mengandung mukjizat. Kenapa? Karena kalau kita hapus saja ada tisu, mohon maaf. Iya, maaf. Ya, punten lagi. Oke, kita lihat. Kita hapus sekarang. Masih nanti identik kepada kaitannya dengan Allah. Masih ke sana juga, masih kepada Allah juga. Ya, kita lihat. Ini adalah lafzul jalalah. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang kita sembah siapa? Ini bukan? Ayo, awas nih. Jangan sampai salah nih. Murtad nih nanti. Yang kita sembah ini? Ayo, hati-hati nih. Ini tauhid. Yang kita sembah ini? Yang kita sembah siapa? Ini bukan? Kalau bapak ibu sembah ini lafaz. Kalau ibu sembah ini berarti, ayo, musyrik berarti. Musyrik. Karena bapak nyembah lafaz. Yang kita sembah bukan lafaz. Yang kita sembah bukan nama. Yang kita sembah adalah zat yang memiliki nama itu. Antara nama dengan zat itu nggak bisa dipisahkan. Coba, Mang Endi. Namanya Mang Endi. Umpama kita pisahkan antara Mang Endi dengan namanya. Bisa disebut? Lah kagak bisa. Ketika bapak nyebut Sofwan, saya. Ketika lihat bapak orangnya, ini. Dan sekarang yang bapak sembah, nama saya apa orangnya? Yang bapak kagumi namanya apa orangnya? Orangnya kan. Nah, ketika lafaz Allah yang kita sembah, maka salah kita.
Jangan lafadznya yang kita sembah, tapi yang memiliki nama ini. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Awas nih, pulang stres nih. Pahami, ya Pak ya?